Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dalam senja Ramadan, kajian agama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang baik dan bijaksana sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, tentu kita sadari masa-masa saat ini adalah masa-masa yang sulit, dengan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sifat yang harus kita miliki. Dengan pandemik yang terjadi, dampak daripada COVID-19, ketegangan di tengah masyarakat semakin terjadi. Maka saya mengajak kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbesar sifat rahmah, sifat kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sikapi pandemik ini dengan membesarkan sifat rahmah kita, melihat makhluk Allah, melihat ciptaan Allah, melihat hamba Allah, melihat umat manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Mari pandangan pertama kali kita kepada mereka adalah rahmah. Inilah wujud daripada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama mereka. Siapa yang bersama mereka? Murid-murid Nabi Muhammad. Siapa yang bersama mereka? Para pecinta Nabi Muhammad. Siapa yang bersama mereka? Orang-orang yang mengikuti syariat dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mereka adalah asyidda'u 'alal kufar. Mereka tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum. Namun mereka pandai berkasih sayang terhadap sesama. Ayat ini didukung dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di atas muka bumi ini, maka kita akan disayangi apa yang ada di atas langit sana. Apapun yang ada di atas muka bumi ini, kalau kita menyayanginya, niscaya kita akan mendapatkan kasih sayang apa-apa yang ada di atas langit sana. Maka dari itu, seorang ulama mengucapkan kalimat, innallaha azza wa jal yu'amilu abda yawmal qiyamah biwasfi wa khuluqihi alladhi yu'amil bihi ikhwanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada hari kiamat akan berbuat kepada hambanya sesuai sebagaimana hamba itu berbuat terhadap saudara-saudaranya. Kalau ada seorang hamba berbuat kepada saudaranya kasih sayang, maka kelak di akhirat mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka dari itu mari kita memperbesar rasa kasih sayang kita kepada sesama. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang kasih sayangnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali berkasih sayang kepada alam semesta. Dikisahkan oleh sahabat Abi Buraidah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika lagi asyik berkhutbah menasihati sahabat-sahabatnya. Seketika Rasul melihat ada dua cucunya, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, berlari menuju Rasulullah. Maka Rasulullah menghentikan khutbahnya, turun dari mimbarnya, lalu menggendong cucunya Hasan dan Husain. Seraya Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah,
nazartu ila hadaini sibyani yamsiyaini falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Nabi mengatakan, sungguh betullah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian adalah fitnah. Ketika aku melihat dua cucuku itu berlari kepadaku, aku tidak kuat untuk menahan diriku hingga aku turun dari mimbarku, memutuskan khutbahku untuk menggendong dan mengangkat mereka berdua. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Di tengah posisi beliau sebagai seorang pemimpin, beliau menghentikan khutbahnya untuk mengajarkan kita menjemput kedua cucunya, dipeluknya dan diciumnya, digendongnya dan diangkatnya. Bagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan dikisahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam suatu ketika berjalan dan menjumpai para sahabatnya lagi asik berdialog satu dengan yang lainnya. Ada salah satu sahabat, mereka duduk di atas unta, menjadikan unta itu sebagai kursi. Rasulullah yang melihat seekor unta dijadikan kursi, maka Rasul berkata, wahai sahabatku, gunakanlah itu dengan sesuainya, wala taj'alhu kursi. Gunakan itu dengan baik dan jangan jadikan itu sebagai kursi, karena unta itu bukan kursi. Rasul menegur sahabatnya karena unta dijadikan kursi. Kasih sayang Rasulullah kepada seekor unta ditampakkan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hingga kita menyaksikan begitu banyak orang-orang yang hebat mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, ketika beliau menulis kitabnya, beliau berhenti tidak melanjutkan tulisannya dikarenakan di pulpennya ada seekor lalat yang berhinggap. Ditunggunya lalat itu pergi sendiri, hingga muridnya bertanya, kenapa engkau menunggunya ya wahai guru kami? Imam Al-Ghazali mengatakan, takut kalau aku gerakkan pulpenku mengenai tubuh lalat, sungguh gerakan pulpenku yang mengenai tubuh lalat bagi lalat itu adalah sebuah pukulan yang keras. Aku tidak mau menyakiti seekor lalat. Subhanallah. Begitu keadaan orang-orang yang memiliki kasih sayang yang besar. Bahkan dikisahkan ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, yang mana beliau berkasih sayang kepada seekor semut. Kalau di rumah beliau ada semut, beliau datangi semut itu dengan membawa butiran gula, lalu diberikan kepada semut itu. Kepada semut pun sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bersedekah sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada hewan. Di cerita yang lainnya ada seorang imam besar, yaitu Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Ketika beliau makan, di rumahnya ada kucing, maka beliau membagi makanannya sama, bagian untuk anaknya dan bagian untuk kucing. Karena wujud kasih sayang beliau kepada makhluk dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, di masa-masa saat inilah seyogyanya dan seharusnya kita memperbesar kasih sayang kita kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kita juga sukses menyikapi problematika kehidupan di alam dunia ini untuk keberhasilan kita kelak di alam akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.